Assalamualaikum guys, gue Syahrul. Kembali lagi di channel YouTube gue YT Syahrul R. Dan kalian menonton Buas, buku reviewan Syahrul. Ya intinya ini acara review buku lah gitu. Episode Buas kali ini akan mereview buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat karya Mark Manson. Apakah buku ini perlu kalian baca? Simak video review ini sampai habis. Tapi sebelum lanjutin, tolong subscribe dulu videonya. Tolong subscribe dulu channelnya. Thank you. Buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat karya Mark Manson viral sekitar 4-5 tahun yang lalu. Dan buku ini baru atau bahkan udah gue beli sekitar 3-4 tahun yang lalu. Baru kesampaian buat review sekarang. Lama banget emang karena butuh perjuangan banget gue buat baca satu buku. Maklum agak males gue baca buku, bahkan acara Buas atau dulu sekedar namanya review buku, gue buat agar gue mau baca buku dan berhasil walau lama. Back to the topic. Jadi sebenarnya buku ini isinya apa sih? Kalau lu lihat dari tulisan di cover belakangnya, buku ini ngasih tahu bahwa manusia memiliki keterbatasan untuk peduli terhadap sesuatu. Maka dari itu kita harus bijaksana dalam memilih sesuatu yang harus kita pedulikan. Premisnya sesederhana itu, tapi jangan sampai kalian berpikir bahwa dengan premis tersebut sudah cukup untuk mengetahui semua isi buku ini. Itu hanyalah garis besarnya saja. Banyak hal yang Mark Manson ceritakan dalam buku ini, dan mungkin dari awal saja kalian sudah sangat terkejut. Karena saat gue baca judul bab 1 dari buku ini, itu udah ngeselin banget buat gue. Judul bab 1-nya adalah Jangan Berusaha. Sumpah itu ngeselin banget buat gue karena gue lagi berusaha buat numbuhin minat dan hobi untuk baca buku. Malah disuruh jangan berusaha. Mungkin gara-gara disuruh jangan berusaha sama Mark Manson, gue jadi lama banget baca bukunya. Tapi di situ yang menarik. Karena pelajaran pertama yang gue ambil dari buku ini adalah bisa jadi ketika kita tidak mengharapkan sesuatu untuk datang dalam artian tidak berusaha setengah mati, bisa jadi hal tersebut malah datang kepada kita, bisa baik ataupun buruk. Itu yang pertama. Gue akan membagikan 3 hal yang gue pelajari dari buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat. Hal kedua yang gue pelajari dari premis buku ini adalah Mark Manson menjelaskan bahwa ada aja manusia yang terlalu memperdulikan sesuatu yang tidak penting bagi hidupnya. Tapi hal yang penting seringkali tidak diperdulikan. Gue coba kasih contoh yang mungkin lo pernah lihat juga. Ada orang yang terlalu memperdulikan kehidupan drama seorang artis dari setiap update story, lalu cara berpakaian si artis, bahkan asmara ataupun skandal si artis tersebut. Tapi untuk keluarganya sendiri dia tidak peduli apakah keluarganya sedang butuh pertolongan, sedang butuh masukan, atau hanya sekedar butuh didengar, dia tidak peduli. Kenapa? Karena tenaganya sudah dihabiskan untuk memperdulikan si artis yang bahkan tidak peduli terhadap dirinya. Itulah kenapa kita harus pandai-pandai memilih apa yang kita harus pedulikan. Karena apapun yang sudah kita pilih itu akan mengambil tenaga dan waktu kita. Bijaksanalah. Hal ketiga yang gue pelajari adalah manusia pasti akan salah dan akan belajar dari itu. Dan akan lebih baik. Kita nggak perlu takut akan sebuah kesalahan. Akan selalu ada masa di mana kita salah. Berlatihlah bodo amat akan hal tersebut untuk menenangkan pikiran, karena pikiran yang tenang akan menjadi jembatan manusia untuk mencari solusi. Jangan pernah berharap kita tidak pernah salah. Berharaplah kita melakukan yang terbaik dan kembangkan apa yang telah dilakukan. Masih banyak hal yang diceritakan Mark Manson secara ringan, jenaka, dan masuk akal dalam buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat. Gue sangat merekomendasikan lu semua untuk baca buku ini, entah versi asli ataupun versi terjemahan bahasa Indonesia yang kayak gue punya ini. Karena selama gue baca buku ini, gue banyak tersadar akan hal baru dan hal-hal yang seharusnya gue pedulikan sejak lama, baru bisa gue pedulikan setelah baca buku ini. Siapapun lu harus baca buku ini, recommended banget. Orang tua, remaja, dewasa, dan mungkin lu yang sekarang lagi lewatin krisis identitas, lagi lewatin quarter life crisis, bahkan untuk lu yang malas baca buku, lu harus baca buku ini. Titik. Jadi itu aja buat Buas kali ini. Semoga video review buku ini bisa berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like, subscribe juga karena bakal ada video lainnya. Komen buku apa yang harus gue review. Terima kasih buat kalian semua.
yang udah nonton. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Gue Syahrul. Wassalamualaikum. Thank you.